terhormat kepada Ibu Siti Khodijah Mami SM. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan penyesuaian akun dan penyusun neraca lajur dan juga penyajian laporan keuangan. Baik, mari kita mulai saja. Oke, terima kasih Mas Afif. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurdiyati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penyesuaian dan alasan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasa dibuat pada akhir periode untuk pengalokasi pendapatan maupun pengeluaran, untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga perubahan-perubahan saldo di dalam akun nanti akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Adapun beberapa fungsinya. Yang pertama adalah untuk menghitung perkiraan pendapat dan beban. Yang kedua, dapat menampilkan akun real seperti harta, kewajiban, dan modal. Yang ketiga, menetapkan saldo pencatatan akun buku besar. Yang kedua adalah alasan pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat agar akun-akun yang dimunculkan memuat informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, jurnal penyesuaian juga disusun agar akuntansi dapat menetapkan saldo pada catatan akun di akhir periode penyusunan buku besar. Oke, bisa dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Ya, terima kasih. Saya Ainul Dinia akan menjelaskan tentang unsur-unsur penyesuaian dan menyusun laporan penyesuaian. Yang pertama, unsur-unsur penyesuaian. 1. Beban penyusutan. 2. Perlengkapan. 3. Beban yang masih harus dibayar, yaitu biaya yang sudah menjadi beban perusahaan, namun sampai akhir periode akuntansi belum dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, tetapi pada akhir periode akuntansi belum diterima. Yang kelima, beban dibayar di muka, yaitu biaya yang masih belum menjadi beban perusahaan, tetapi perusahaan sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Yang keenam, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan, tetapi sudah diterima. Yang ketujuh, estimasi pajak. Selanjutnya, membuat jurnal penyesuaian. Berikut gambar jurnal penyesuaian. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan teman saya. Berikut pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembar kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Pedoman menyusun neraca lajur. Yang pertama, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang kedua, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang nomor 4, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Berikut adalah contoh membuat neraca lajur. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu memahami pengertian laporan laba rugi, bentuk laporan laba rugi, serta menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama satu periode tertentu. Berikutnya, bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama laporan laba rugi bentuk tunggal. Yang kedua yaitu bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step. Adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklarifikasikan dalam satu kelompok, atau baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Dan semua beban juga diklarifikasikan ke dalam satu kelompok, atau baik itu beban usaha maupun beban di luar usaha. Yang kedua, yaitu laporan laba rugi bentuk ganda.
atau multiple step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklarifikasikan ke dalam satu kelompok. Yang ketiga yaitu menyusun laporan laba rugi. Cara menyusun laporan laba rugi yaitu yang pertama, membuat jurnal transaksi. Yang kedua, tampilkan kegiatan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketiga, dalam rangkaian siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah laporan neraca saldo dan setelah menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu ada memahami pengertian laporan perubahan ekuitas, bentuk laporan perubahan ekuitas, dan menyusun laporan perubahan ekuitas. Untuk pengertian laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan perubahan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang menurut para ahli pengertian laporan perubahan ekuitas itu menurut para ahli Kasmir, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. Menurut para ahli Harry, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan intisar perubahan pos-pos ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Untuk bentuk laporan perubahan ekuitas itu mencerminkan berubahnya modal dari awal sampai dengan menjadi modal akhir. Terdapat dua macam bentuk laporan perubahan ekuitas. Di antaranya itu yang pertama ada laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseroan. Nah, di sini cara untuk menyusun laporan perubahan modal itu pertama-tama letakkan modal awal di posisi atas laporan, bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya. Yang kedua, tentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Hal ini bisa diambil dari selisih kolom debit dan kredit bagian laba atau rugi pada neraca lajur. Dan yang ketiga, tentukan penarikan yang diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. Dan yang terakhir itu hitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Oke, selanjutnya boleh diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang memahami pengertian laba ditahan, bentuk laporan laba ditahan, dan menyusun laporan laba ditahan. Pengertian laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. Dalam neraca keuangan, laba ditahan termasuk akun pada posisi pasifa di bawah akun modal. Laba ditahan atau retaining earning merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi. Maksudnya adalah sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen sendiri adalah pembagian pada pemegang saham perusahaan yang sejajar dengan jumlah saham yang dimiliki. Laba ditahan juga merupakan jenis laba yang hasil penjualan barang dan jasanya kemudian dibagikan sehingga menjadi tambahan bagi para pemegang saham. Laba ditahan merupakan laporan keuangan dasar yang menjelaskan perubahan pada laba ditahan selama periode pelaporan. Selanjutnya, bentuk laporan laba ditahan. Cara menyusun laporan laba ditahan. 1. Kumpulkan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, jika tidak mempunyai informasi laba bersih, mulailah dengan menghitung laba kotor. Yang ketiga, menghitung laba operasi. Yang keempat, menghitung laba bersih sebelum pajak. Yang kelima,
menghitung laba bersih setelah pajak. Yang keenam, kurangi dengan jumlah dividen yang sudah dibayarkan. Dan yang terakhir, menghitung saldo akhir dari akun laba ditahan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.